Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabarnya warga belajar semua? Semoga masih dalam keadaan yang sehat, tidak kurang satupun. Saya sebagai tutor tetap mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Baiklah, saya perkenalkan kembali, nama saya Fikri Tripaharian Dharma. Saya sebagai tutor mata pelajaran kimia. Pada malam hari ini adalah jadwal untuk kelas 12 IPA paket C. Materinya adalah diambil dari modul 11 bertema Amazing Larutan. Unit 1, rahasia di balik kolam apung es puter. Baiklah, kita mulai pembelajarannya pada malam hari ini. Let's go. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada malam hari ini diharapkan warga belajar dapat pertama memahami sifat koligatif larutan yang meliputi penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis, serta kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menerapkan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya penurunan titik beku larutan dalam membuat es krim dan es puter, dan kenaikan titik didih dalam memasak makanan. Yang ketiga, menumbuhkan sikap jujur, mandiri, rasa ingin tahu, dan kreatif, serta menyadari kebesaran Tuhan Yang Maha Esa melalui pengamatan sikap sifat koligatif larutan. Selanjutnya, materi diambil dari modul 11 dengan tema Amazing Larutan pada unit 1, rahasia di balik kolam apung, es puter, dan teh celup. Halaman 3 sampai 12. Isi materinya antara lain tentang pengertian larutan, yang kedua satuan konsentrasi larutan, dan yang ketiga sifat koligatif larutan. Baiklah, warga belajar semua, kita masuk pada pokok bahasan yang pertama tentang pengertian larutan. Apa sih yang dimaksud dengan larutan? Larutan merupakan campuran homogen atau tidak dapat lagi dibedakan antara dua zat atau lebih zat. Zat yang jumlahnya sedikit disebut zat terlarut, sedangkan zat yang jumlahnya banyak disebut zat pelarut. Perhatikan dua gambar di samping berikut ini. Manakah yang termasuk larutan? Air dan pasir atau air dan gula? Air dan pasir jika diaduk terus-menerus, pasir tetapi tidak berubah atau tidak menyatu. Tidak bisa menyatu betul. Antara air dan pasir tetap bisa dibedakan. Sedangkan air dan gula jika diaduk terus-menerus, gula akan larut dan tidak dapat dibedakan antara air dan gula. Jadi yang termasuk larutan adalah air dan gula, menjadi larutan gula. Air sebagai zat pelarut dan gula sebagai zat terlarutnya. Untuk lebih memahami tentang larutan tersebut, silakan warga belajar semua menyimak atau menonton video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube tentang pengertian larutan. Silakan disimak. Larutan didefinisikan sebagai campuran dua zat atau lebih yang membentuk satu macam fasa homogen, dan sifat kimia setiap zat yang membentuk larutan tidak berubah. Fasa homogen artinya tidak ada kecenderungan zat-zat dalam larutan terkonsentrasi pada bagian-bagian tertentu, melainkan menyebar secara merata di seluruh campuran. Sifat kimia zat dalam larutan tetap, tetapi sifat fisikanya bisa berubah. Contoh, larutan dari alkohol dan air. Sifat fisika dan kimianya tidak berubah. Larutan garam dan air, sifat fisika garam berubah dari kristalin padat menjadi ion-ion, tetapi sifat kimianya tidak berubah. Di dalam larutan terdiri dari dua komponen, yaitu pelarut dan zat terlarut. Pelarut adalah zat yang digunakan sebagai media untuk melarutkan zat lain. Pada umumnya, pelarut adalah komponen terbesar di dalam larutan. Zat terlarut adalah komponen yang memiliki jumlah lebih sedikit dalam sistem larutan. Pelarut memiliki struktur sifat fisika yang tidak berubah, melainkan zat terlarut bisa berubah.
Baiklah, warga belajar semua, setelah kita memahami tentang pengertian larutan, sekarang kita masuk pada pokok bahasan yang kedua, yaitu tentang satuan konsentrasi larutan. Apa sih yang dimaksud dengan konsentrasi? Konsentrasi atau kepekatan larutan untuk menggambarkan jumlah partikel terlarut partikel terlarut dalam larutan yang dinyatakan dalam molaritas, fraksi mol, dan molalitas. Jadi ada 3 satuan konsentrasi larutan. Yang pertama adalah molaritas atau disimbolkan dengan M besar. Rumusnya untuk mencari molaritas yaitu M sama dengan N dibagi V. M adalah molaritas larutannya, N jumlah mol zat terlarut, dan V adalah volume larutannya dalam liter. Yang kedua ada molalitas, disimbolkan dengan M kecil, molal. Nah, untuk mencari molal atau M kecil itu sama dengan N dikali 1000 dibagi P, di mana M adalah molalitas larutannya, N adalah jumlah mol terlarut, dan P adalah massa pelarutnya. Yang ketiga ada fraksi mol. Fraksi mol suatu zat di dalam suatu larutan menyatakan perbandingan banyaknya mol dari zat tersebut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Jumlah fraksi mol dari seluruh komponen dalam campuran adalah 1. Bila Na mol zat A bercampur dengan Nb mol zat B, maka fraksi mol zat A, jadi Xa itu fraksi mol zat A, dan fraksi mol zat B atau Xb. Nah, di sini berarti Na itu atau Xa itu fraksi mol zat A, dan Xb adalah fraksi mol zat B. Baiklah, warga belajar semua, untuk lebih memahami tentang satuan konsentrasi larutan, silakan warga belajar semua untuk menyimak atau menonton video pembelajaran berikut ini yang saya ambil dari YouTube. Silakan menyimak. Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas tentang konsentrasi larutan. Video ini dibuat oleh Fernando Alonsistorus, yaitu saya sendiri. Tahukah kalian bahwa setiap zat itu pasti memiliki yang namanya konsentrasi? Nah, konsentrasi ini berkaitan dengan jumlah partikel zat pelarutnya. Artinya, semakin banyak zat terlarut, maka larutan tersebut akan semakin kental. Ketika larutannya semakin kental, artinya konsentrasi dalam larutan tersebut semakin tinggi. Konsentrasi bisa dihitung dengan 3 cara, yaitu yang pertama molaritas yang dilambangkan dengan M besar, kedua molalitas yang dilambangkan dengan M kecil, ketiga fraksi mol. Topik pertama yang kita pelajari yaitu molaritas dan molalitas. Yang pertama adalah molaritas. Molaritas itu cara mencarinya massa zat terlarut per mr dikali 1000 per volume. Perlu diingat, di sini volumenya adalah volume larutan, harus dalam mililiter. Khusus rumus ini, volumenya harus dalam mililiter. Tapi, jika kalian ingin dalam bentuk liter, maka rumusnya berubah menjadi molaritas sama dengan mol per volume larutan. Volume larutannya harus dalam bentuk liter. Selain molaritas, ada lagi yang namanya molalitas, yang ditandai dengan M kecil. Rumusnya adalah M sama dengan massa zat terlarut per mr dikali 1000 per massa pelarut. Massa pelarut di sini harus dalam gram. Tapi kalau kalian maunya dalam bentuk kilogram, maka rumusnya menjadi M sama dengan mol per massa pelarut. Tapi ingat, massa pelarutnya ini harus dalam bentuk kilogram. Kita masuk ke contoh soal yang pertama.
Asam klorida bersifat asam kuat yang berikatan secara kovalen. Jika 7,3 gram asam klorida dan memiliki massa molekul relatif 36,5 gram per mol. Jika senyawa tersebut dilarutkan dalam 100 ml air, maka molaritas dari larutan tersebut adalah diketahui massa HCl sama dengan 7,3 gram, MrHCl sama dengan 36,5 gram per mol, volume sama dengan 100 ml. Ditanya molaritas dari larutan tersebut. Jawab, molaritas sama dengan massa HCl per MrHCl dikali 1000 per volume larutan dalam bentuk mililiter, sama dengan 7,3 per 36,5 dikali 1000 per 100 ml. Hasilnya 2 molaritas. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Molalitas larutan yang mengandung 4 gram NaOH terlarut dalam 250 gram air adalah, di mana ArNa sama dengan 23, ArO sama dengan 16, dan ArH sama dengan 1. Diketahui massa NaOH sama dengan 4 gram, massa air sama dengan 250 gram. Yang ditanya molalitas. Jawab, Mr dari NaOH sama dengan 40 gram. Ini didapat dari 23 tambah 16 tambah 1. Atau didapat dari jumlah AR-nya. Rumus molalitas sama dengan gram NaOH per mRNaOH dikali 1000 per massa air, sama dengan 4 gram per 40 gram per mol dikali 1000 per 250, sama dengan 0,1 dikali 4. Hasilnya adalah 0,4 molalitas. Kita masuk ke topik baru, yaitu fraksi mol. Fraksi mol itu adalah perbandingan mol suatu spesi dengan mol total seluruh spesi dalam campuran. Dari pengertian ini, kita bisa mendapat rumus dari fraksi mol, yaitu XA sama dengan mol A per mol total, di mana X itu maksudnya fraksi mol, A itu nama unsur atau senyawa. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. 9 gram asam oksalat, di mana asam oksalat itu H2C2O4, Mr-nya sama dengan 90. Dilarutkan dalam 90 gram air, di mana air itu H2O, Mr-nya 18. Maka fraksi mol asam oksalat dalam larutan tersebut adalah, diketahui massa H2C2O4 sama dengan 9 gram, Mr H2C2O4 sama dengan 90 gram per mol. Massa H2O sama dengan 90 gram. Mr H2O sama dengan 18 gram per mol. Ditanya X H2C2O4. X itu maksudnya fraksi mol. Jawab. Kita pertama-tama mesti cari mol dari H2C2O4 dan mol dari H2O. Mol H2C2O4 atau disingkat N sama dengan massa per Mr sama dengan 9 per 90. Hasilnya 0,1 mol. Mol atau N dari H2O sama dengan massa per Mr sama dengan 90 per 18. Hasilnya 5 mol. Jadi fraksi mol dari H2C2O4 sama dengan N H2C2O4 dibagi N H2C2O4 ditambah N H2O sama dengan 0,1 per 0,1 ditambah 5 sama dengan 0,1 per 5,1. Hasilnya 0,019. Jadi fraksi mol asam oksalat dalam larutan tersebut adalah 0,019. Baiklah warga belajar semua, setelah memahami tentang satuan konsentrasi larutan, selanjutnya kita masuk pada pokok bahasan yang ketiga, yaitu tentang sifat koligatif larutan. Apa yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan, manfaatnya apa, dan contohnya apa. Baiklah, pertama-tama kita mulai dari beberapa contoh yang ada pada sifat koligatif larutan.
Yang pertama yaitu tentang cara membuat es krim. Nah, pernahkah Anda berpikir bagaimana cara membuat es krim? Mengapa garam dapur ditambahkan saat membuat es krim? Ternyata garam dapur yang ditambahkan saat membuat es krim berfungsi untuk menurunkan titik beku. Nah, jadi pembuatan es krim ini juga memanfaatkan sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Yang kedua, dalam bidang kesehatan, jika seorang pasien memerlukan nutrisi, maka diberikan cairan injeksi infus. Nah, dalam mekanisme kerja infus itu harus sama antara tekanan osmotik cairan infus dengan tekanan osmotik darah pasien tersebut. Nah, tekanan osmotik tersebut termasuk salah satu sifat koligatif larutan. Yang ketiga ada laut mati. Laut mati mempunyai daya apung yang tinggi karena mengandung kadar garam yang sangat tinggi atau NaCl. Sehingga terjadinya penurunan tekanan uap pelarut oleh zat terlarut NaCl yang sukar menguap. Penurunan tekanan uap pelarut juga termasuk salah satu sifat koligatif larutan. Selanjutnya adalah pengertian dari sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut di dalam larutan dan tidak dipengaruhi oleh sifat dari zat terlarut tersebut. Sifat koligatif larutan meliputi yang pertama penurunan titik uap atau delta P. Delta P atau penurunan titik uap dicari dengan selisih antara P0 dengan P. P0 adalah tekanan uap pelarut murni, sedangkan P adalah tekanan uap dari larutan. Yang selanjutnya adalah kenaikan titik didih atau delta TB. Delta TB dapat dicari dari hasil kali molalitas larutan dengan kenaikan titik didih molal atau larutan. Yang ketiga ada penurunan titik beku atau delta TF disimpulkan. Delta TF dapat dicari dari hasil kali molalitas dengan penurunan titik beku pelarut. Dan yang terakhir ada tekanan osmotik atau V disimpulkan dapat dicari dengan rumus V sama dengan MRT, di mana M adalah molaritas M besar, R adalah tetapan gas, dan T adalah suhu pada suhu kamar. Baiklah, itu mungkin saja yang dapat disampaikan tentang sifat koligatif larutan. Untuk lebih memahami nanti dapat mencari referensi pada buku-buku lain atau pada modul ataupun pada internet, karena sekarang di internet banyak, semuanya bisa dicari di internet. Contoh-contoh lainnya tentang sifat koligatif larutan. Demikianlah materi yang dapat disampaikan pada malam hari ini kepada warga belajar semua kelas 12 IPA paket C. Semoga dapat bermanfaat dan menambah ilmu kita bersama. Setelah menyimak video pembelajaran ini, selanjutnya silakan Anda semua mengerjakan tugas pada halaman berikutnya. Dengan Anda mengerjakan tugas, maka Anda dianggap hadir pada pembelajaran ini. Akhir kata dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.